Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info PKH hari ini terkait dengan agenda penting rangkaian pencairan PKH tahun 2022. Kurang 3 hari lagi ya sahabat YouTube. Nah, semoga saja semua penerima PKH ini sudah mencairkan dana bantuan PKH-nya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi ini lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan channel Diari PKH ini bukanlah channel yang khusus membahas tentang pencairan bantuan PKH ataupun BPNT. Namun channel Diari PKH ini segala informasi hal tentang bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, kartu prakerja, BLT dana desa, dan bantuan-bantuan sosial lainnya ini kita sampaikan di channel ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu mungkin bagi sahabat YouTube semua yang tidak berkenan dengan informasi-informasi yang kita bagikan, mungkin dianggap PHP, dianggap hoax atau lain sebagainya. Nah, sahabat YouTube semua bisa di skip ya. Kalau ada notifikasi ataupun kalau ada informasi dari channel Diari PKH, tidak usah ditonton, dilewati saja ya sahabat YouTube. Dan tentunya bagi sahabat YouTube semua yang menganggap channel Diari PKH ini bermanfaat, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabat YouTube semua selalu dilimpahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya ya sahabat YouTube, dan di sehari-harinya ini rezekinya selalu bertambah, selalu berkah ya, sehingga hidupnya tidak kesusahan ya sahabat YouTube. Dan mungkin yang memiliki hutang, semoga hutangnya segera dilunasi ya sahabat YouTube, amin. Oke sahabat YouTube, langsung saja kembali pada topik video kali ini terkait dengan info PKH hari ini. Nah, sebenarnya di hari ini di tanggal 18 Juli tahun 2022 ada agenda apa sih bantuan PKH ini? Jadi di hari ini tanggal 18 Juli tahun 2022 ada agenda yang saya rasa sangat penting ya sahabat YouTube terkait dengan rangkaian pencairan bantuan PKH di tahun 2022 ini. Nah, sahabat YouTube, rangkaian pencairan bantuan PKH ini tidak melulu bantuan itu sudah masuk ke dalam kartu KKS, kemudian diambil. Nah, yang cair daerah mana saja, kemudian data bayar yang turun ini termin berapa, bukan hanya itu ya sahabat YouTube. Namun rangkaian pencairan bantuan PKH itu sangat kompleks. Yang pertama, mulai dari penyiapan data, kemudian perbaikan data, kemudian penyaluran kartu KKS, pembagian buku tabungan ya, kemudian proses pengusulan SPM, surat perintah membayar, kemudian penurunan SP2D, kemudian distribusi SP2D tersebut ke para pendamping sosial PKH, kemudian mekanisme pencairan itu sendiri ya, bantuan PKH sudah masuk ke dalam kartu KKS penerima manfaat. Tentunya oleh masing-masing pendamping PKH ini disampaikan ke para KPM yang ada di dampingannya sesuai yang ada di data bayar ya, nama-nama yang ada di data bayar. Kemudian para KPM mengambil bantuan itu sendiri baik di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat. Kemudian terkait dengan edukasi nominal bantuan PKH hingga yang namanya rekonsiliasi pencairan bantuan PKH. Nah, berdasarkan bantuan PKH yang sudah dicairkan di tahun 2022 ini, tentunya kita sudah memasuki tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Ini tahap kedua sudah dicairkan. Tentu setelah ini kita akan menghadapi pencairan bantuan PKH tahap 3. Nah, sebelum menginjak pencairan PKH tahap yang ketiga, tentu pencairan PKH tahap yang kedua ini harus sudah diselesaikan sampai dengan mekanisme yang terakhir. Nah, mekanisme yang terakhir ini namanya adalah rekonsiliasi pencairan bantuan PKH. Nah, maksud dari rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH ini adalah meng-cross check ya, siapa-siapa para KPM ini yang sudah mencairkan ataupun yang belum mencairkan dana bantuan PKH-nya.
Nah, di tahap PKH yang kedua kemarin ini juga ada banyak ya sahabat YouTube, didapati ada sekitar 400.000 sekian KPM yang masih belum melakukan transaksi bantuan PKH di tahap 2 kemarin. Nah, sesuai yang sudah kita sampaikan di video-video yang lalu, proses rekonsiliasi ini ada 3 tahap ya sahabat YouTube. Proses yang pertama ini di tingkat bawah, di tingkat daerah, di mana para pendamping sosial PKH ini menginformasikan kepada para KPM yang sudah masuk di dalam data bayar pencairan PKH tahap 2 yang masih belum mencairkan dana bantuan PKH-nya untuk segera mencairkan dana bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Kemarin kita informasikan terakhir tanggal 15 Juli tahun 2022, dan itu semoga para penerima bantuan PKH yang nama-namanya di SK-kan di pencairan PKH tahap 2 kemarin semoga saja sudah mencairkan dana bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Nah, di tanggal 15 Juli itu juga di masing-masing kabupaten, di masing-masing daerah ini melaporkan ke provinsi. Jadi rekonsiliasinya ini dilimpahkan ke provinsi. Nah, setelah tanggal 15 Juli, jadi dari tanggal 16 hingga tanggal 20 Juli, itu proses rekonsiliasi diproses di tingkat provinsi ya sahabat YouTube. Nah, nantinya dari tingkat provinsi akan dikirimkan proses rekonsiliasi tersebut ke tingkat pusat ya, ke tingkat pusat itu di tanggal 21 Julinya ya sahabat YouTube. Jadi kalau sekarang tanggal 18 Juli, tentu kurang 3 hari lagi ke tanggal 21 Juli tahun 2022, di mana proses rekonsiliasi akan langsung masuk ke pusat ya sahabat YouTube, dari daerah tanggal 15 ke ke provinsi ya, mulai dari tanggal 16 hingga tanggal 20, kemudian ke pusat ya, ini sampai tanggal 21 Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Tentunya proses rekonsiliasi ini sangat penting karena mengukur keberhasilan berapa persentase pencairan bantuan PKH di tahap yang kedua kemarin ya sahabat YouTube. Tentunya mekanisme rekonsiliasi ini akan terus dilakukan hingga proses pencairan ini 100% ya sahabat YouTube. Kalau misalkan ada yang tidak bisa mentransaksikan bantuan PKH-nya, ini kira-kira alasannya apa, dilaporkan di proses rekonsiliasi tersebut. Nah, semoga saja harapan kita setelah tanggal 21 Juli tahun 2022 tersebut ya, pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga tahun 2022 ini sudah bisa segera dimulai ya sahabat YouTube. Ini harapan kita ya. Namun kembali lagi ya sahabat YouTube, kita hanya bisa berdoa, para KPM ini sebagai penerima manfaat hanya bisa berharap semoga segera disalurkan ya sahabat YouTube. Karena mengingat kembali lagi anggaran itu ada di Kementerian Keuangan dan proses pelaksana penyaluran ini ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilimpahkan ke pihak Bank Himbara ya sahabat YouTube. Semoga saja di bulan Juli ini sudah ada proses pencairan minimal di termin yang pertama, dan semoga diteruskan di bulan Agustus dan juga di bulan Septembernya ya sahabat YouTube. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua, di channel Diari PKH ini belum pernah menginformasikan secara positif bahwasanya bantuan PKH tahap 3 ini sudah dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi perlu diingat, kita masih belum menyampaikan itu karena kita dasarnya memang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu SP2D ataupun surat pemberitahuan terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua, mari kita berpikiran yang positif, bantu dengan doa, semoga semuanya diberi kelancaran ya sahabat YouTube, amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini terkait dengan kurang 3 hari lagi adalah agenda penting rangkaian pencairan bantuan PKH tahun 2022, yaitu rekonsiliasi pencairan bantuan PKH tahap yang kedua tahun 2022 kemarin ya sahabat YouTube. Semoga saja semua penerima manfaat bantuan PKH yang sudah di SK-kan di pencairan PKH tahap yang kedua kemarin, semoga semuanya sudah mencairkan dana bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube, amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.